saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi dalam inspirasi Sabda bagi keluarga. Hari ini, Kamis 11 Maret 2021, dalam pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan dan renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengusir setan dari seorang yang menderita sakit bisu. Karena setan yang menggerogot di dalam dirinya, orang itu tidak mampu berkata apa-apa untuk sekian lama waktunya. Dan karena kuasa yang ada dalam dirinya, dan karena belas kasih yang ada di dalam dirinya, Yesus mengusir setan itu dari orang yang menderita itu. Sehingga dalam seketika waktu ia mampu berbicara. Sungguh suatu perbuatan yang ajaib dan mulia. Tapi apa tanggapan orang banyak yang ada di sekitar Yesus? Mereka bukan mengagungkan, mereka bukan memuliakan Allah karena perbuatan Yesus itu, tapi justru sebaliknya. Mereka mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan sendiri. Mereka mengatakan itu karena hati mereka yang dipenuhi oleh kedengkian, kesombongan, dan kemarahan atas seluruh sikap, atas seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Yesus selama ini.
Saudara-saudari yang terkasih, hati kita adalah tempat kediaman Allah. Santa Tresia dari Avila dalam bukunya Puri Batin mengatakan, Allah berdiam di pusat hati. Allah berkata-kata kepada kita melalui suara hati. Karena itu, setiap orang harus belajar mengenali dan mendengarkan suara hatinya. Suara hati yang sejati selalu menyuarakan kebenaran dan cinta kasih, sebab suara hati adalah suara Allah sendiri. Tapi sayang, seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus, yang telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, namun tidak pernah mampu menerima segala kebenaran dan cinta kasih Yesus itu, karena mereka tidak lagi mendengar suara hatinya. Pada zaman sekarang ini juga banyak orang yang seperti itu. Begitu banyak orang yang tidak lagi mampu mengenali dan mendengarkan suara hatinya. Keributan-keributan dunia selalu memenuhi hatinya, sehingga ia sungguh-sungguh tidak mampu mengenal suara hatinya. Dan semua itu terjadi karena minimnya relasi yang intim dengan Allah sendiri. Maka kita harus menjalin relasi yang intim dengan Allah. Relasi intim yang dimaksud adalah membina hidup doa yang baik. Dan doa yang dimaksud bukan berarti sekedar menyampaikan seluruh permohonan-permohonan kita kepada Allah. Bukan itu. Tapi sebaliknya, doa yang dimaksud adalah ketika kita menyampaikan ungkapan syukur kita, menyampaikan permohonan-permohonan kita, kita juga memberi kesempatan bagi kita sendiri untuk mendengarkan suara Allah di dalam hati kita. Karena itu saudaraku, ketika kamu berdoa, ambillah sikap hening sejenak untuk mendengarkan tuntunan Allah di dalam hatimu. Orang-orang yang tidak belajar mengambil sikap hening di dalam doanya, walaupun ia begitu rajin berdoa, maka ia tidak akan mampu mendengarkan suara Allah di dalam hatinya. Itu yang membuat hatinya selalu dipenuhi oleh keributan-keributan duniawi, seperti kesombongan, kedengkian, iri hati, kemarahan, dan sebagainya. Dan semua itu akan membuat ia tidak mampu menerima, apalagi memuji perbuatan baik yang dilakukan oleh sesamanya. Seperti yang kita lihat di dalam Injil pada hari ini. Karena itu saudaraku, marilah saat ini kita mencoba merefleksikan diri kita masing-masing. Tanyalah diri kita masing-masing, adakah hati kita sungguh menjadi pusat kediaman Allah? Adakah kita
mencoba menjalin relasi yang intim dengan Allah setiap waktu melalui sikap doa yang baik? Dan adakah kita mencoba mengikis keributan-keributan atau noda-noda duniawi di dalam hati kita melalui sakramen tobat? Mari, pada masa Prapaskah ini, kita mencoba kembali untuk memperbaiki seluruh sikap hati kita agar hari demi hari kita semakin bertumbuh di dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan demikian, kita akan semakin mampu menerima setiap orang apa adanya, dan kita mampu memuji orang dengan ketulusan hati kita. Amin.